Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih dengan bab yang sama yaitu transformasi geometri. Dan kali ini kita ada di video yang ketiga. Baik, di video yang ketiga ini kita akan belajar tentang rotasi ya atau perputaran. Apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada koordinat kartesius melalui suatu pusat dan sudut tertentu. Ini ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi sebuah benda di sini ada bangun trapesium kemudian dirotasikan gitu ya. Maka jadinya seperti ini. Bayangannya seperti ini gitu ya. Di sana ada komponen apa saja? Tentunya ada arah gitu ya. Rotasinya mau ke kanan atau ke kiri, atau berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam gitu ya. Kemudian di sana juga ada sudut rotasi gitu ya. Seberapa jauh benda itu diputar, maka itu sudut rotasinya. Dan tentunya juga ada pusat rotasi. Ya, nah di sini poin pentingnya kita akan bahas titik pusat dari rotasinya adalah 0,0. Kemudian sudut rotasi yang kita bahas adalah 90, 180, 270, dan 360 derajat. Kemudian ada arah rotasi ya. Arah rotasi ini berlawanan arah jarum jam, maka sudut putarnya atau sudut rotasinya bernilai positif ya. Kemudian searah jarum jam, maka sudut putarnya atau sudut rotasinya ini bernilai negatif. Ya, di sini ada tanda positif, ada tanda negatif. Ini maksudnya adalah sudut putarnya bernilai positif atau negatif, ya. Kemudian, langsung saja kita bahas untuk yang pertama, sudut rotasinya 90 derajat atau negatif 270 derajat. Jadi teman-teman, 90 derajat ini nilainya sama dengan min 270 derajat, gitu ya. Bentuk umumnya adalah P, X, Y, rotasi 90 derajat sama dengan min 270 derajat, maka P aksennya adalah min Y, X ya. Nah, di sini sama gitu ya. Sudut rotasi 90 derajat dengan min 270 derajat gitu ya. Kalau tadi kita bahas tentang arah gitu ya. Bahwa sudut rotasinya itu kalau positif maka itu artinya kan berlawanan arah jarum jam, teman-teman ya. Gitu ya, positif. Maka dia berlawanan. Kemudian kalau min itu artinya searah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seperti ini. Misalnya ada titik di sini ya. Kalau positif berarti dia berlawanan ya, berlawanan berarti ke sini ya. Ke arah kiri sebesar 90 derajat berarti letaknya di sini, ya kan? Ini 90 derajat, gitu ya. Itu nilainya sama ketika sebuah titik ini itu, ya, titiknya itu ketika diputar, ya, kalau min kan berarti searah ya, searah jarum jam itu kan berarti ke arah kanan. Nah, ke sini. Nah, ya, sejauh berapa? 270 derajat ya. Makanya kemudian kenapa nilainya sama gitu ya? Karena kalau diputar berlawanan ya, maka 90 derajat letak titiknya akhirnya di sini. Kemudian kalau ke arah mana ini? Oh, mohon maaf ya, ini berarti tadi 90 derajat itu berarti ke arah kiri gitu ya. Kalau kemudian diputar ke arah kanan, maka dia sejauh 270 derajat gitu ya. Oke, langsung saja kita ke contoh ya. Nah, di sini ada sebuah soal ya. Sebuah titik A 4,5 gitu ya. Dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah berarti sudah pasti ini nilainya positif ya, berarti positif 90. Dengan pusatnya O 0,0, maka koordinat titik A adalah, nah, kita akan coba jika menggunakan koordinat dulu ya, kita gambarkan koordinatnya. Titik A-nya 4,5, maka kita gambar
4,5 di mana ini X-nya 4, ini 5 di sini berarti ya. Oke, berarti letak titiknya di sini. Ini adalah titik A. Ya. Nah, titik A ini akan diputar berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan itu berarti ke arah sini ya. Ya kan? Ke arah mana nih? Kiri gitu ya. Sejauh 90 derajat gitu ya. Nah, harusnya kita pakai apa? Busur gitu ya, agar tahu derajatnya gitu. Agar tahu, maka hasil perputarannya itu di mana. Maka kalau tidak ada apa namanya? Tidak ada garis busur ya atau busur gitu, maka kita gunakan bantu di sini. Karena pusatnya kan 0,0 di sini, maka kita tarik aja nih. Ya, lurus gitu ya. Gimana nih biar kita tahu putarannya 90 derajat, maka kita buat bangun segi 4. Seperti ini. Nah, segi 4 seperti ini gitu ya. Nah, kita buat segi 4 ini diputar sejauh 90 derajat. Ya, berarti diputar ke arah kiri 90 derajat. Maka gimana nih jadinya? Yang tadinya berdiri seperti ini kan jadinya gimana? Jadinya ini ya, seperti ini. Ya kan, ketika diputar sejauh 90 derajat maka jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini berarti di sini. Ini berarti titik A aksen. Gitu ya. Nah, sudah dapat nih ini berarti sudutnya berapa? 90 derajat. Ya, maka kita temukan nih ya. Ini awalnya koordinatnya di 4,5 gitu ya. Kemudian hasil bayangannya ini min 4 berarti ini min 5 ya. Berarti berapa nih? Min 5,4. Oke ya teman-teman ya. Jadi bayangannya di sini. Jadi kalau ada sebuah segi 4 nih ya. Kan tadinya berdiri seperti ini gitu ya. Kemudian diputar 90 derajat. Berarti jadinya gimana? Jadinya seperti ini kan? Nah, jadinya begini, ya kan? Diputar 90 derajat. Yang awalnya berdiri jadi ini ya. Jadi seperti ini. Itu ya, yang awalnya berdiri ini kan posisinya berdiri. Kemudian diputar 90 derajat jadinya begini ya. Makanya kemudian ini jadinya begini nih, ya. Jadinya begini. Jadi awalnya berdiri, kemudian setelah diputar jadi begini, ya. Oke, ini untuk gambarnya. Nah, sekarang kalau kita pakai bentuk umumnya nih ya atau rumusnya gitu ya. Maka mudah sekali gitu ya. Karena berlawanan jarum jam, maka bernilai positif berarti plus 90. Masukkan saja Px, Y di rotasi sejauh titik pusatnya 0,0. Jadi ini di sini pusatnya O. Ini 90 derajat ya. Maka P aksennya jadi min Y, X. Nah, di sini berarti karena ini titiknya A, berarti A 4,5 diputar ya. Maka jadinya min 5,4. Di sini jelas ya, teman-teman ya. Ini berarti kan X-nya. Kemudian ini Y-nya. Ya kan? Nah, berarti karena jadinya min Y, ya, min Y, berarti karena Y-nya 5, berarti sininya min 5 gitu ya. X-nya 4, ini 4 gitu. Oke, lanjut ya. Sudut rotasinya 180 atau min 180. Ini artinya sama nilainya. Maka jadinya begini. Ya, Px, Y diputar 180 derajat atau min 180 derajat gitu ya. Maka P aksennya min X, min Y.
Langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini yang diketahui adalah hasil rotasi gitu ya. Jika sebuah titik Q aksen ya, 3,-2 adalah hasil rotasi sebesar min 180 dengan pusat O 0,0, maka titik asalnya adalah, nah ini yang ditanyakan adalah titik asalnya gitu ya. Oke, ini bentuk umumnya gitu ya. Kalau ada titik X, Y, maka jadinya min X, min Y. Maka, nah kita tulis aja gitu ya. Karena ini yang diketahui hasil, maka ditulis hasilnya gitu ya. Q aksennya 3,-2. Berarti ini ya, min X-nya itu 3, min Y-nya itu min 2. Maka kita tahu ya, berapa kira-kira X dan Y-nya. Ya, ini kan, min X sama dengan 3, maka X-nya sama dengan min 3. Kemudian, min Y itu sama dengan min 2, maka Y-nya sama dengan 2. Gitu ya. Sehingga kita ketemu nih, titik awalnya atau titik asalnya itu min 3,2. Gitu ya. Ini jadi mengerjakannya itu dari belakang ke depan gitu ya. Ini yang diketahui setelah dirotasi. Maka sebelum rotasinya itu seperti apa gitu ya. Lanjut. Nah, sudut rotasinya 270 derajat atau min 90. Ya, jadi kalau plus 270 derajat itu sama aja diputar. Min itu berarti searah ya. Searah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka jadinya seperti apa gitu ya. Di sini PX, Y jadinya P aksennya Y, min X gitu ya. Y, min X. Langsung ke contoh soal, tentukan bayangan sebuah titik A 2,-4 oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam. Nih perhatikan ya teman-teman. Ada kata-kata searah di sini nih, searah jarum jam ya. Maka kalau tadi searah berarti bernilai apa nih? Negatif gitu ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada dua transformasi ya, maka kita selesaikan satu-satu dulu. Yang pertama, ini ya, bentuk umumnya kalau dirotasi sejauh min 90 derajat. Ya, karena di sini searah jarum jam, sekali lagi, searah itu berarti nilai sudut putarnya itu min. Berarti kalau sudut putarnya 90 derajat, maka min 90 derajat gitu ya. Nah, oke, ini. Maka masukkan saja di sini titik A-nya 2,-4. Berarti di sini 2,-4 ya. Jadinya kan Y, min X gitu ya. Maka ini kita lihat nih ya. Ini kan berarti X-nya, kemudian ini Y-nya gitu ya. Sehingga kalau jadinya Y, min X, Y-nya kan min 4. Masih utuh min 4 ya. Min X, X-nya 2 berarti min 2 gitu ya. Oke. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X setelah dirotasi, kemudian dicerminkan gitu ya. Maka kita ingat lagi bahwa kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, min Y gitu ya. Nih ya, X, min Y. Berarti titik A aksen ini dicerminkan jadinya nanti seperti ini ya. Maka kita langsung saja. Nih, A aksennya kan tadi min 4, min 2 ya. Min 4, min 2. Dicerminkan sumbu X jadinya nih ya. Nah, teman-teman, A aksen ini berarti kan ini sebagai X-nya gitu ya. Dan ini sebagai Y-nya gitu. Sehingga kalau hasilnya adalah X, min Y, berarti X-nya di sini min 4, maka di sini nulis aja min 4 ya. Ini ada min Y. Nah, Y-nya itu min 2 gitu ya. Y-nya sama dengan min 2. Y sama dengan min 2. Maka kalau min Y, ya kan berarti kalau kita biar buat menjadi min, Y-nya min, kan berarti kalikan dengan min gitu ya. Berarti ini jadinya positif. Jadi min Y-nya sama dengan 2 gitu ya. Maka dapatlah A double aksennya adalah min 4,2. Kenapa sih ini A double aksen? Iya, karena ada dua transformasi. Transformasi yang pertama jadinya A aksen.
Transformasi yang kedua jadinya A double aksen gitu ya. Lanjut, kemudian kalau sudut rotasinya 360 derajat ya, atau min 360 derajat. Maka jadinya apa? Sama ya, tidak ada perubahan. Karena diputarnya berarti seputaran penuh kan, berarti kembali ke titik semula. Jadi kalau misalnya ada contoh ya, tentukan bayangan sebuah titik A 2,1 oleh rotasi 360 derajat, maka jawabannya ya masih sama ya, karena di sini tidak ada perubahan apa-apa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal tambahan, kita coba bahas ya, biar sekalian banyak variasi soal dan kita bisa lebih banyak berlatih soal-soal tertentu gitu ya. Jika sebuah titik R min 3,4 ya dirotasi oleh sudut tertentu, R aksennya jadi min 4, min 3. Tentukan nilai dari sudut alfanya. Langsung saja ya, kita selesaikan. Ini yang ditanya adalah sudut alfanya. Sudah diketahui titik awal dan titik akhirnya ya. Kita lihat ya di sini. Nah, kita identifikasi dulu biar mudah ya. Ini berarti apa nih? Kalau awal kan berarti ini X, kemudian ini Y gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Y-nya itu 4. Ini 4-nya ada di depan nih. Dengan ada min, berarti ini min Y gitu ya. Kemudian X-nya di sini min 3. Di sini juga sama nih, jadinya min 3. Nah, berarti ini perubahannya itu dari X, Y jadi min Y, X. Kira-kira apa ya? Kita ingat pelajaran yang kemarin gitu ya. Bukan kemarin ya. Pelajaran yang sebelumnya gitu ya. Apa nih kalau ada sebuah titik A, X, Y gitu ya. Dirotasi sejauh berapa? 90 derajat ya. 90 derajat atau min 270 derajat gitu ya. Maka A aksennya itu jadi min Y, X ya. Ini nih, ada kan bentuk seperti ini? Ya, maka kita sudah ketahui ya. Berarti kira-kira alfanya berapa ini? Alfanya adalah 90 atau min 270. Gitu ya. Ini ya. Jadi alfanya adalah 90 atau min 270. Ya. Oke. Lanjut kita ke contoh soal berikutnya. Jadi nih ada sebuah soal tapi ini transformasinya 2 kali ya. Yang pertama ditransformasi atau dirotasi karena ini R ya, dirotasi sejauh min 180 derajat. Kemudian dirotasi lagi 90 derajat ya. Tentukan koordinat titik B, aksen, dan B double aksennya. Oke, kita jawab saja langsung ya. Yang pertama. Nah, kita tulis dulu nih ya. Nah, kita ingat nih bahwa kalau dirotasi sejauh min 180 derajat, maka jadinya apa? Jadinya itu adalah min X, min Y. Ya. Nah, berarti ini kan X-nya, kemudian ini Y-nya. Maka yang pertama nih, 2,6 dirotasi sejauh min 180 derajat, maka B aksennya jadinya min X, min Y gitu ya. Min X, min Y. Karena X-nya 2, biar jadi min X berarti min 2 gitu ya, koma. Min Y. Nah, Y-nya aja ini udah min 6. Kalau min Y berarti min, jadinya positif ya. Ini kan, Y-nya min 6. Itu kan, yang diminta min Y, berarti min ketemu min, jadinya positif 6 gitu ya. Kemudian dirotasi lagi nih. Dirotasi sejauh 90 derajat. Kalau dirotasi 90 derajat, maka jadinya apa? Jadinya adalah min Y, X. Gitu ya. Berarti B aksen ini dirotasi sejauh 90 derajat. Jadinya min Y, X gitu ya.
Berarti ini itu sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Kalau min Y, X, min Y berarti ini Y-nya kan 6. Min Y berarti min 6, X-nya di sini min 2. Berarti di sininya min 2 gitu ya. Sehingga jawabannya adalah ini ya. Jadi jawaban akhirnya adalah min 6, min 2 gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah titik R, X, Y dirotasi sejauh min 90 derajat, pusat rotasinya 0,0, kemudian bayangannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Koordinat bayangan terakhir titik R adalah 3, min 7. Koordinat titik R mula-mula adalah, nah di sini yang diketahui adalah bayangan akhir ya, atau hasil transformasi dari rotasi min 90 derajat dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Maka ini berarti mengerjakannya dari belakang ke depan gitu ya teman-teman ya. Nah, gimana nih? Ya, kita lihat gitu ya. Kita kerjakan dari belakang. Ya, satu-satu dulu. Yang pertama berarti kita cari sebelum dicerminkan. Y sama dengan X. Kita ingat dulu ya, bahwa pencerminan itu kalau titik dicerminkan, Y sama dengan X, jadinya itu Y, min X. Ya, berarti ini itu kondisi Y, min X. Gitu ya. Nah, ini berarti kondisinya adalah Y, min X. Maka berarti X, Y-nya gimana? X, Y-nya ya. Karena ini kita lihat ya. 3-nya ini berarti Y, min 7-nya ini berarti X, ya. Berarti X, Y-nya, X-nya min 7 ya kan? Berarti sininya min 7, kemudian Y-nya 3 ya. Berarti min 7,3. Nah, ini kondisi berarti sebelum dicerminkan ya. Awalnya adalah min 7,3. Nah, sekarang kita ke sini lagi nih ya. Berarti ini kan kondisi min 7,3 adalah hasil perlakuan dari rotasi, ya kan? Gitu kan? Nih ya. Kalau ini kita cari berarti ini itu hasil dari pencerminan. Udah dapat awalnya. Nah, awal ini itu adalah hasil dari rotasi min 90, gitu kan? Ya. Berarti gimana? Kita ingat lagi kalau rotasi min 90 itu jadinya Y, min X ya. Berarti kondisi ini nih min 7,3 itu adalah Y, min X. Nah, ini kan Y, min X ya. Atau hasil dari rotasi min 90 derajat itu kan Y, min X. Nah, kita udah dapat ini angkanya min 7,3 gitu ya. Maka berarti apa nih X, Y-nya gitu kan? X, Y sebelum di rotasi min 90 maksudnya ya. Berarti kita lihat gitu ya. Ini adalah Y-nya, ini adalah min X-nya gitu. Berarti gimana nih? Ya, berarti X-nya adalah min 3, Y-nya adalah min 7 ya. Jadi gini nih teman-teman, ini kan kalau kita bisa tuliskan di sini ya, berarti Y-nya itu kan sama dengan min 7. Kemudian X-nya berapa nih? Kan ini berarti min X sama dengan 3 gitu ya. Kalau X sama dengan berarti X sama dengan min 3 gitu ya. Jadi ini ya. Oke. Maka kita sudah ketemu ya, berarti awalnya itu, titik paling awal gitu ya, itu adalah min 3, min 7 gitu ya. Jadi teman-teman kerjakan satu-satu dari belakang gitu ya. Ini berarti hasil dari pencerminan Y sama dengan X. Kemudian ketemu titik kan, di sini ketemu titik ini, ketemu titik di sini, maka ini itu berarti hasil dari rotasi gitu ya. Maka paling awalnya berarti
apa gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu ya berlatih banyak soal gitu ya, agar mahir dan juga mungkin bisa hafal ya rumus-rumusnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.